Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Garuda Indonesia, ya GIAA. Nah, maskapai penerbangan kita lihat ya kinerjanya bagus atau enggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Seperti biasa, ini satuannya kita benerin dulu ya. Ini masih USD, ini masih juta. Kita pindahkan dulu kurs ya. Oke, selalu kita cek riwayat pembagian dividen ya, dan untuk Garuda Indonesia tidak ada ya riwayat pembagian dividennya. Gitu sebenarnya saya udah tahu gitu ya, karena yang di sebelumnya juga kan kita udah pernah bahas ya Q2, dan sebelumnya saya memang sudah tahu gitu ya Garuda Indonesia isinya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau perusahaan yang nggak ada dividen seperti ini, ya saya langsung skip aja ya, close laporan keuangannya, ganti saham lain gitu ya, cari emiten lain gitu. Buat saya penting gitu ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi kalau dia nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi cuma 3 kemungkinan. Satu, kalau untung dia cuma untung di atas kertas saja. Dua, ada masalah di bisnisnya gitu ya, nggak stabil. Atau yang ketiga, cuman memperkaya pejabat atau owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi nggak ada alasan lain gitu ya, perusahaan yang bagi dividen ya udah jelas kondisi bisnisnya harus sehat ya. Jadi ya di sini nah, langsung nggak lolos ya, langsung skip aja. Oke, langsung kita cek ke bagian kas tarakas ya. Untuk kas tarakas ini lihatnya posisinya kita pindahkan dulu. Penting ya kita lihat kas tarakas, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai nggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya. Ya, dan ini kita lihatnya untuk posisi kas tarakas naik 30 juta USD ya, sekitar segitulah. Oke, nah nanti detailnya nanti kita lihat di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita cek langsung ke bagian ekuitas ya, dan ini alasan kenapa perusahaan ini Garuda Indonesia nggak bisa bagi dividen. Ya, kenapa? Karena saldo labanya negatif yang ini nilainya. Gitu. Penting untuk kita melihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Nah, jadi kalau ini kan si GIA ini kan saldo labanya negatif. Ya, artinya apa? Si Garuda Indonesia dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 tidak pernah untung alias rugi melulu. Ya, mengakumulasikan total kerugian sebesar 3,6 miliar USD. Gitu, nggak pernah untung. Jadi kalau nggak pernah untung bisa bagi dividen nggak ada gitu kan, nggak pernah untung gitu ya. Jadi kalau yang saldo labanya negatif seperti ini atau defisit termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya ya. Jadi kalau bermasalah, mau harganya nih sekarang nih per 24 Desember harganya 100, mau naik sampai ke 1000, 2000, 3000 saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, dan ini kita lihat tuh, ini kan ekuitasnya juga negatif ya. Jadi kalau negatif ya modalnya habis artinya gitu. Kita pindahkan dulu ya angkanya sebentar. Nah, kenapa modalnya habis Pak Edwin? Ini kita lihat aja nih, modal awalnya 2,1, total kerugian 3,6, ya kurang dong, defisit ya. Jadi ini nggak sehat secara struktur modal, ekuitas ini nggak sehat ya, nggak bagus gitu. Bisa nggak nanti si GIA bagi dividen? Bisa ya, antara satu dia harus terbukti profit dulu ya, menghapus saldo labanya dari hasil akumulasi keuntungan ya, cuman nggak tahu kapan gitu ya. Hampir rasanya buat saya sih hampir mustahil ya gitu. Nanti saya jelaskan ya di ya nanti sambil berjalan ya. Atau kedua, lakukan aja kuasi reorganisasi, jadi si defisitnya ini dihapuskan, dikurangi dengan modalnya yang ada. Cuman masalah ini modalnya kan kurang, defisitnya udah terlalu besar ya. Jadi apa namanya ya, nanti GIA akan bergantung terus dengan suntikan modal ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek aja ke bagian apa ini laba ruginya ya. Untuk laba rugi langsung pilih pendapatan ya, ini kita pindahkan. Kenapa gitu ya? Karena pendapatan adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan yang bagus, yang baik ya, perusahaan pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa atau produk perusahaan yang dijual perusahaan itu dia dibutuhkan oleh customernya, dibutuhkan oleh pasar ya. Dan ini kita lihat nih kinerjanya turun ya, pendapatannya turun. Berarti ya mungkin gampangnya ya kalau buat bahasa saya itu ya mungkin apa, customernya lebih suka dengan maskapai lain gitu ya, jadi beralih gitu. Nah, nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, HPP-nya. Cuman di sini nggak ada
yang nggak dituliskan HPP-nya berapa, nggak dituliskan juga laba brutonya berapa. Padahal kita penting untuk tahu laba bruto, ya gross profit, karena untuk melihat gitu ya inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya. Ya cuman kalau dia nggak tuliskan ya udah gitu ya, karena memang dari awal juga kan memang udah bosnya nggak menarik gitu ya, kalau bermasalah ini ya saya nggak akan ulik-ulik gitu ya. Sebenarnya bisa gitu ya kalau kita biasanya gitu pendapatan dikurangi ini aja beban operasional yang paling atas gitu. Cuma kan kalau nggak dia ditulis secara eksplisit kan jadinya agak rancu ya, agak abu-abu gitu. Jadi ya udah kita lewat aja ya. Nanti keluar nanti pendapatan dikurangi oleh laba beban operasional, beban usaha ya, beban non operasional dan seterusnya, nanti akan keluar laba periode berjalan atau laba bersihnya ya. Dan untuk labanya ya ini ya, dia rugi gitu ya. Garuda Indonesia ruginya makin besar ya, ruginya makin naik gitu. Yang sebelumnya, periode sebelumnya ruginya 131 juta USD, sekarang ruginya 182 juta USD ya. Jadi ya akan semakin menggerus modal ya, saldo labanya nanti akan negatif semakin besar, menggerus modalnya ya. Jadi kalau perusahaan yang rugi melulu nanti akan berdua hal ya, bergantung dengan suntikan modal atau enggak pinjaman ke bank ya, supaya si perusahaan ini bisa bertahan hidup ya. Dan memang kalau misalkan kemarin tuh ada suntik modal lagi ya, PMN ya kalau nggak salah, cuman ya mau gimana lagi. Oke, kita langsung aja cek langsung ke bagian arus kas ya. Lalu untuk arus kas selalu cek penerimaan kas ya, yang ini nilainya paling atas. Kenapa? Karena penerimaan kas ini gitu ya, dia menghitung jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan ya, dari hasil membeli produk barang atau jasanya. Jadi gini, kalau pendapatan kan sifatnya akrual ya, dicatat di atas kertas saja, nggak memperhitungkan uang kas yang diterima. Nah kalau penerimaan kas ya tadi uang kas yang dibayarkan gitu ya. Jadi rasionya harus tinggi kayak gini, 101% nih bagus ya. Jadi dia bilang dia pendapatannya 2,3 miliar USD, uang yang diterima itu 2,4 miliar USD ya, lebih tinggi, bagus. Bisa jadi kalau dia lebih tinggi berarti perusahaan menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Dan dan perlu diketahui bahwa kas itu kan tadi udah disebutkan, dijelaskan kalau kas itu punya fungsi tadi untuk beroperasional, ekspansi usaha, dan untuk pinjaman ke banknya. Jadi makanya kas ini harus rasionya tinggi ya. Nanti kas yang diterima bayar ke supplier, digunakan untuk bayar karyawan, bayar operasional, beban keuangan dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini ya, nilainya harus positif seperti ini gitu. Kenapa nilainya harus positif ya? Karena kalau dia positif nilainya artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu. Jadi nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional ya. Bayangkan teman-teman punya usaha, uangnya udah dikumpulkan nih, customer udah bayar ke teman-teman, nah uangnya tuh malah teman-teman habis hanya untuk bayar operasional perusahaan aja ya, operasional bisnis aja. Buat apa? Kan nggak ada uang sisa yang bisa dinikmati gitu. Jadi makanya wajib positif ya. Cuman memang biasanya untuk perusahaan-perusahaan airlines kayak gini, Garuda, CMMP ya kalau nggak salah, Air Asia, kebanyakan sama gitu ya, dia defisit gitu. Kenapa? Karena biasanya bebannya ini aktivitas investasi atau ekspansi usahanya dia negatifnya biasanya terlalu besar ya. Jadi kayak gini, sebenarnya gini, kalau dia nilainya negatif itu sebenarnya bagus ya, artinya perusahaan itu dia berekspansi, semakin lama semakin besar. Tapi jangan lupa ada satu lagi, negatif itu bisa jadi karena dia memelihara aset produktifnya. Dan kita harus tahu, kita lihat ya, untuk aset pemeliharaan, lihat tuh, ini besar sekali ya tuh, pengeluaran dana cadangan untuk pemeliharaan pesawat tuh besar sekali. Jadi memang belanja modalnya untuk bisnis airlines itu memang sangat tinggi. Teman-teman bisa cek juga, salah satunya kan di Air Asia ya, cuman kita belum dibahas ya karena belum ada yang request. Jadi kalau mau request tulis aja langsung ya, supaya nanti kita bahas, kita lihat gitu kayak gimana. Mirip-mirip gitu. Jadi uangnya habis tuh, uang operasional habis hanya untuk pemeliharaan pesawat aja gitu, dan kurang ya. Dan kalau kurang biasanya di arus kas aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank, dia nilainya positif ya, artinya dia bergantung pinjaman gitu. Karena yang sebenarnya yang bagus ya harusnya nilai negatif kayak yang di sebelumnya. Karena kalau dia negatif ya perusahaan berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya atau pembayaran liabilitas yang masih ada ya. Lihat nih, penerimaan pinjaman jangka panjang nilainya positif ya, kalau pembayaran nilainya negatif. Ini tuh, jadi bergantung lagi dengan pinjaman ya, atau enggak nanti ini suntik modal gitu. Jadi lihat, uang dari hasil pinjamannya habis hanya untuk operasional hanya untuk pemeliharaan ekspansi usaha ya, habis uangnya. Nah di sini ada kenaikan kas
gitu ya dari sisa hasil pinjaman atau dari ya dari pinjaman lah gitu, karena operasional biasanya pasti langsung habis ke ini ya apa namanya ekspansi usaha. Jadi seperti ini gitu ya. Secara pola arus kas betul CFO-nya dia positif ya, dia sehat CFO-nya. Tapi untuk pola arus kas yang lainnya ini buat saya nggak sehat gitu ya, karena yang nggak ada uang sisa gitu ya. Kan bayangkan uangnya dari tadi udah habis hanya untuk pemeliharaan pesawat ya, jadi kita pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa, nggak ada uang sisa. Jadi kalau teman-teman apa yang duduknya di bagian apa direksi, komisaris gitu ya, pejabat perusahaan ya enak gitu, karena mereka udah dapat ini gaji ratusan juta setiap bulannya tuh bayar karyawannya, kalau kita nggak dapat apa-apa ya. Jadi saya ya nggak akan apa mencari perusahaan yang seperti ini gitu ya. Dan kalau kita lihat sedikit lah ya rasio lancar ya, rasio lancar ini kan 685 dibandingkan dengan 1,2 ya tuh. Jadi rasio lancarnya juga kecil sekali ya. Ini dia perusahaannya akan berkutat dengan kewajiban jangka pendeknya gitu. Apalagi kas 243, kas rasionya juga sangat kecil ya, di sekitar 0,2 kita 0,3 ya, ini kecil sekali gitu. Kalau misalnya kita buat spesifik gitu ya, 243 dibandingkan dengan apa liabilitas jangka panjang atau pinjaman jangka panjang ya, iya sebenarnya ini masih kecil ya, masih katakanlah masih terlihat aman gitu. Cuman kan ini masih ada liabilitas yang harus dibayar, liabilitas sewanya. Dan kalau jangka panjang ya udah jelas ya, ini kan defisit ya defisiensi modal. Jadi ya secara jangka panjang juga buat saya sih nggak bagus gitu ya. Nah jadi ya setelah dipindahkan gitu ya data-data keuangannya si GIAA gitu ya, jelas perusahaan ini kan buat saya nggak baik ya, nggak dari waktu bagian dividen, berarti bisnisnya ya ada problem, tadi udah dibahas gitu ya, dan nggak terbukti menghasilkan keuntungan ya, karena dia rugi melulu ya, saldo labanya negatif gitu, dan ruginya juga semakin besar ya, tadi udah dibahas. Pola arus kas juga CFO memang positif, tapi yang lainnya menurut saya kurang sehat ya, dan nggak ada nilai tambah yang dihasilkan apa perusahaan untuk kita pemegang sahamnya. Nah jadi yang perlu teman-teman ketahui gitu ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi dia hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 berjalan, tahun ke depannya gimana, saya nggak tahu ya. Jadi apa ya, dipantau-pantau aja silahkan di kuartal berikutnya ya. Dan juga perlu diingat bahwa saya di sini nggak pernah bahas tentang harga sahamnya ya, mau dia naik terus turun terus kita nggak bahas itu, kita hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja yang ada ya. Dan oke, nggak tahu nih buat teman-teman GIAA menarik nggak ya, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Dan kalau ada teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan di video yang ini, di video yang terbaru ya. Kenapa? Supaya bisa langsung kebaca gitu. Kadang kalau di video-video lama gitu, kadang notifnya suka nggak keluar di saya ya. Jadi takutnya teman-teman yang udah request gitu ya, mungkin apa merasa waduh kok nggak dibalas nih, terabaikan, enggak gitu ya, karena memang notifnya nggak muncul gitu. Jadi langsung buka aja ya video terbaru, ke posting aja di situ ya, di kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja mungkin gitu ya. Dan informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, collab, dan juga sponsorship, silahkan yang berminat bisa hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, dan semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.